Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa saya kepada Allah, kiranya Allah sumber damai sejahtera mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan memberikan sukacita, serta memberikan perlindungannya dan melimpahkan rahmat dan berkat-Nya bagi Bapak Ibu sekalian. Renungan pagi hari ini berjudul Tidak Ada Tempat. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, Yesus lahir bukan di ranjang bayi, bukan juga di ranjang biasa, tetapi di kandang hewan, dan di sana tidak ada ranjang. Ia juga tidak lahir dalam kotak kardus, sebab waktu itu belum ada kardus atau karton. Tidak ada pilihan lain, yang terbaik di kandang itu hanyalah palungan. Tentu saja Yusuf membersihkan palungan itu, lebih-lebih karena ia seorang tukang kayu. Pasti ia juga memperbaiki sedikit-sedikit palungan itu, dan kemudian memberi alas rumput kering dan meletakkan bajunya. Yusuf juga pasti membersihkan kandang untuk tempat tidur istrinya dan untuk dia sendiri. Mengapa mereka begitu melarat dan menderita? Tentu saja karena mereka tidak memiliki uang. Harga penginapan saat itu tentu naik, karena semua orang disuruh pulang oleh Kaisar Agustus ke kampungnya masing-masing. Tentu saja kesempatan ini dipakai orang untuk mendapatkan uang yang banyak pada waktu itu. Yesus adalah Allah yang maha besar, pemilik alam semesta ini. Pada waktu ia menjelma menjadi manusia, herannya tiada tempat bagi kelahirannya. Orang tuanya yang dipakai oleh Allah untuk melahirkan Yesus juga tidak diberi uang, dibiarkan hidup apa adanya. Memang Sang Juru Selamat bukan saja datang untuk mati menebus dosa manusia, tetapi untuk menjadi contoh dan jalan bagi kita. Sebab itu dia dibiarkan hidup dalam taraf yang paling rendah. Hampir-hampir tidak ada orang yang hidup dalam taraf yang lebih rendah seperti Yesus dan orang tuanya. Tetapi Yesus sebagai manusia sudah membuktikan dirinya bahwa ia tetap hidup dalam keadaan yang paling rendah sekalipun. Mengapa bagi Sang Juru Selamat dunia tidak ada satu kamar pun yang layak meskipun kecil saja untuk ditiduri? Maria ibu Yesus membutuhkan tempat untuk bersalin, tetapi tiada tempat baginya. Uang membuat para pemilik rumah pada waktu itu menjadi tidak berbelas kasihan. Yang dipikirkan hanyalah keuntungan. Uang membuat manusia tidak mengenal penciptanya, sehingga mereka menolak dia. Bagi mereka, ada uang, ada tempat. Tidak ada uang, juga tidak ada tempat. Saudara, juga di zaman ini, karena uang, banyak orang telah membuang kesempatan besar dan mulia dalam hidupnya. Mereka menolak persekutuan dengan Tuhan, tidak memiliki waktu duduk dalam hadirat Tuhan, dan tidak mempelajari firman-Nya. Seolah-olah hidup mereka tidak akan mengalami kematian, sehingga mereka mengabaikan perkataan Sang Pencipta. Orang-orang seperti ini akan menyesal ketika sudah ada dalam kekekalan kelak. Mereka menyesal karena telah membuang kesempatan yang amat indah dan maha besar. Tetapi sayang, penyesalan itu sudah tidak bisa menolong mereka lagi. Karena itu saudara-saudara, sesibuk-sibuk apapun kita, marilah buka pintu rumah hatimu. Persilakanlah dia berbicara dan dengarlah firman-Nya. Jangan menolak dia, sediakanlah waktu untuknya setiap hari. Duduklah dalam hadirat-Nya dan bacalah firman-Nya. Karena itulah sumber kehidupan dan kekuatan bagi roh dan jiwa kita. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara.
Selamat beraktivitas, tetap semangat. Salam hangat dari saya, Pendeta Ledison Sadi. God bless you. Amen.